Elsa, Iya Bu. ibu mau bicara sama kamu. Iya Bu. Sebenarnya ibu gak tega mau bicara tentang ini ke kamu. Ibu tahu keadaan kamu. Kamu itu anak yang sangat rajin di sekolah. Kamu pintar, cantik, sopan, semua kamu peroleh. Juara, bintang, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Tapi tadi Bu Bendahara lapor kepada ibu jika masalah kekurangan administrasi kamu sangat besar nominal yang belum dilunasi. Jika tidak segera dilunaskan, maka kamu tidak dapat mengikuti ujian kelulusan, Nak. Aku tahu itu Ibu. Aku pun menyadari jika selama beberapa bulan ini aku tidak pernah membayar uang sekolah. Aku bingung harus mencarinya kemana. Sedangkan uang hasil kerja ibuku saja itu hanya cukup untuk makan kita bertiga. Elsa, kamu yang sabar ya, Nak. Bu Guru yakin sekali kamu anak yang begitu baik. Pasti ada jalan untuk kamu. Jika kamu mau usaha dan berdoa, kamu semangat ya. Dan saran ibu, kamu harus ikut ujian kelulusan ya, Nak. Iya Bu, Elsa akan berusaha. Makasih ya Bu, sudah memberikan saran dan dukungan kepada Elsa. Di suatu kota, ada seorang perempuan yang usianya semakin tua dan sudah tidak mempunyai seorang suami. Tapi beliau memiliki dua orang putri yang bernama Eka dan Elsa. Mereka begitu cantik dan anggun. Mereka bertahan hidup dengan kisahnya yang begitu menyakitkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu sudah pulang. Bagaimana Bu jualan hari ini? Apa sayurnya sudah habis semua? Sayurnya banyak yang gak laku, Nak. Tadi Ibu cuma dapat uang 5.000. Ini untuk beli lauk ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Makasih ya Bu. Bu, semenjak ayah meninggal, kasihan ibu yang harus bekerja. Maafin Eka ya Bu, belum bisa ngasih yang terbaik untuk ibu. Eka bingung Bu, harus kemana untuk mencari kerja. Sedangkan ijazah sekolah pun Eka tidak punya. Sudah ya, Nak. Kamu jangan berkecil hati. Ini sudah menjadi tanggung jawab Ibu menggantikan posisi ayahmu untuk menafkahi kalian berdua. Maafin Ibu ya, Nak. Karena Ibu, kamu jadi tidak bisa melanjutkan pendidikanmu. Iya, tidak apa-apa Bu. Eka ikhlas kok. Jika ini sudah menjadi takdir dari Allah. Eka cuma kasihan sama ibu. Ibu sudah tua dan harus banyak istirahat untuk menjaga kesehatannya. Gak apa-apa, Nak. Ibu senang kok menjalani hari-hari seperti ini untuk kalian berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu Elsa? Jam segini kok baru pulang? Gak biasanya kamu kayak gini loh. Maaf ya Kak, Bu. Tadi Elsa dari rumah temen kok. Sudah, jangan ribut lagi. Yang penting sekarang adikmu pulang dengan selamat. Ya sudah, kita sarapan bareng yuk. Elsa, Dek, kenapa kamu masih melamun di sana? Elsa, kamu kenapa sih? Sini coba cerita sama kakak. Lagi putus cinta ya? Ih kakak, apaan sih? Elsa mau ngomong, tapi Elsa takut kak. Bilang aja Dek, mau bilang apa? Tadi Bu Guru bilang kalau Elsa di sekolah masih banyak tanggungan yang belum dilunasi. Jika tidak segera dilunaskan, Elsa tidak bisa ikut ujian terakhir kak. Elsa bingung, sedangkan ibu sekarang sudah sakit-sakitan. Elsa gak tega mau bilang soal ini ke ibu. Gimana ya Dek? Apa sebaiknya kamu berhenti sekolah aja ya? Kakak juga bingung harus mencarinya kemana. Dan ibu pun pastinya gak ada biaya lagi Elsa. Tapi
cita-cita Elsa. Sekarang tepat terakhir ujian kelulusan Elsa, Kak. Sayang kalau harus putus sekolah. Ya sudah, mengenai biaya, biar kakak yang memikirkan ya. Kamu sekolah dan belajar yang rajin. Kakak cuma mau kamu jagain ibu ya, kalau misalnya kakak udah bisa bekerja. Beneran, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih banyak. Kakak sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa melanjutkan menggapai apa yang aku cita-citakan. Ya Allah, dari mana aku mendapatkan uang itu? Aku gak mau adikku sama senasib denganku, gagal meraih cita-citanya hanya karena kekurangan biaya. Semoga kamu bisa sukses ya, Adik. Setelah perbincangan antara Eka dan Elsa, Eka sudah memikirkan bagaimana caranya untuk segera melunasinya. Dan tanpa sepengetahuan ibunya, Eka pun langsung bergegas pergi untuk mencari pinjaman uang dan mencari pekerjaan. Dari rumah ke rumah dia hampiri, sehingga dia juga menemukan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah yang sangat besar. Hai Sarah, pagi-pagi banget nih datangnya. Oh iya, kamu tahu gak? Dengar-dengar katanya bu gurunya Dian beasiswa internasional loh untuk anak yang nilainya tinggi. Iya, kenapa rupanya? Kamu ngarep kamu yang dapat. Hahaha. Heh, mimpi deh. Mending kamu segera lunasin tuh hutang-hutang kamu di sekolah. Jangan sok belagu bisa dapetin beasiswa. Pastinya aku dong. Astagfirullah, Sarah, gak boleh kamu ngomong kasar kayak gitu. Elsa, sekarang hari terakhir ujian. Kamu juga bisa mengikuti ujian kelulusan, nak. Emang iya bu? Iya, Elsa, semalam kakak kamu datang ke rumah ibu untuk melunasi semua kekurangan kamu. Alhamdulillah ya Allah. Anak-anak pun segera memasuki ruangan masing-masing untuk mengerjakan ujian terakhirnya. Dan di hari itu juga, guru akan mengumumkan anak yang berhak mendapatkan beasiswa internasional. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam nak, kamu dari mana aja? Oh iya, mulai sekarang Ibu nggak usah jualan lagi ya. Eka sekarang udah kerja Bu, sebagai asisten rumah tangga. Eka senang banget Bu, karena Eka masih bisa diterima kerja. Kamu kerja? Kenapa nak? Sudah Bu, Ibu sudah waktunya istirahat. Ibu sudah mulai sakit-sakitan kan? Biarkan Eka yang menggantikan peran Ibu ya. Oh iya Bu, aku mau ngomong penting deh sama Ibu. Apa nak? Ada laki-laki yang mempunyai niat tulus sama Eka Bu. Pilihan Eka sendiri. Menurut Ibu, kalau Eka nikah gimana Bu? Alhamdulillah, kalau memang begitu nak, jika laki-laki itu menurutmu sudah baik akhlak dan perilakunya, ibu merestui, ibu ikut bahagia. Biar suatu saat nanti jika ibu tidak ada, kamu gak kesepian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Dek? Kakak, makasih banyak. Berkat kakak, Elsa bisa ikut ujian. Tadi bu guru bilang kalau semalam kakak sudah melunasi semua kekurangan uang sekolah Elsa. Melunasi? Dapat dari mana uang kamu nak? Sudah, masalah itu jangan terlalu dipikirin ya Bu. Tadi setelah ujian, gak lama bu guru memberitahukan kak bahwa Elsa lah yang mendapatkan beasiswa internasional itu, dan Elsa bisa melanjutkan kuliah di luar negeri kak. Bu, semua masalah biaya ditanggung, termasuk biaya kuliah dan biaya hidup. Elsa hanya tinggal belajar. Masya Allah, kakak bangga sama kamu Dek. Kamu hebat, akhirnya kamu bisa menggapai apa yang kamu impikan. Elsa, nak,
Ibu juga bangga sama kamu. Selamat ya. Pesan ibu, jika suatu saat nanti kamu sudah berhasil dan Tuhan memberikanmu kesuksesan, lalu ibu sudah tidak ada, jangan pernah lupakan kakakmu ya. Rangkul dia, angkatlah derajatnya. Iya Bu, insya Allah Elsa akan ingat terus pesan Ibu. Doakan Elsa ya Bu. Dan semoga suatu saat nanti Ibu bisa menyaksikan kesuksesan Elsa ya. Semoga Ibu juga bisa panjang umur. Begitu baiknya hati Eka, dia rela melakukan apapun demi ingin melihat adiknya bahagia. Sementara dia sendiri saja tidak pernah ada di posisi itu. Dan dialah orang pertama yang sangat bahagia melihat adiknya berhasil. Aduh, kemana Mbak ya? Iya Bu, saya di sini. Iya, Mbak, aku boleh ya minta tolong? Nanti kamu bersihkan gudang di belakang. Sepertinya banyak sekali kotoran-kotoran tikus di sana. Setelah itu, bereskan semua loteng di atas ya. Dan jangan lupa halaman rumah kamu sapu, terus kamu bersihkan loh. Aku pergi dulu ya, Mbak. Iya Bu, ya Allah, rasanya berat sekali jika aku sendiri yang melakukannya. Tapi nggak apa-apa deh, siapa tahu nanti aku dapat bonus dari Bu Bos. Lumayan kan buat tambah-tambah bayar hutang. Singkat cerita, hari-hari pun telah berlalu. Tak lama di hari itu juga Elsa sudah terbang ke luar negeri. Sementara kini ibunya di rumah sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Astagfirullah, Ibu mau kemana? Kok bisa jatuh sih Bu? Sini Eka bantuin ya. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu nggak usah mikir yang aneh-aneh ya tentang Elsa. Kita doa sama-sama supaya Elsa di sana baik-baik saja ya Bu. Iya nak, maafin ibu ya. Kamu adalah anak terkuat yang ibu miliki. Anak yang mengalami banyak ujian, air mata dan perkara yang menyakiti hati. Terima kasih ya, kamu sudah mau berjuang dan bertahan sampai detik ini. Ibu tidak takut mati nak. Hanya saja ibu takut ketika nanti ibu sudah tidak ada di sampingmu, tidak ada lagi yang mencintaimu layaknya seperti ibu. Ibu, sudah ya. Setiap anak itu mempunyai takdirnya masing-masing. Semuanya memiliki cerita dan semuanya juga memiliki waktu. Tugas kita harusnya menghadapi dan menjalani semua. Udah ya. Oh iya, Ibu tahu nggak? Eka senang banget kerja di rumah itu. Di sana orangnya baik-baik loh Bu. Apalagi majikan Eka. Dia baik banget sama Eka. Eka bersyukur bisa kerja di sana. Eka selalu dikasih makan dan Eka pun selalu dikasih uang lembur loh Bu. Bentar ya Bu. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Mas. Sebelumnya Mas meminta maaf dulu ya. Sepertinya kita tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Maaf jika Mas sudah ngambil keputusan sepihak. Mas sudah membawamu sejauh ini. Dan Mas juga telah menaruh harapan besar kepadamu. Mas berniat serius denganmu, tapi Mas juga tidak bisa untuk membantah perintah orang tua. Mas dijodohkan oleh orang tua Mas, Dek. Sekali lagi, Mas minta maaf ya jika ini membuatmu sakit. Tapi kali ini jalan satu-satunya kita adalah berpisah. Mas pamit ya, Dek. Hah? Ya Allah, luka apa lagi ini? Sakit sekali di saat aku mendengar kabar buruk ini. Kenapa ya Allah? Engkau hukum aku lagi dengan trauma yang terus-menerus terulang. Ibu, aku salah apa Bu? Kenapa takdir selalu mempermainkanku? Di manakah keadilan Tuhan kepada aku Bu? Dari kecil aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Dulu ayah yang diambil dari hidupku. Dan sekarang Tuhan merampas orang yang paling kuharapkan hidupku. Kenapa Bu? Orang miskin sepertiku seumur hidupnya ditakdirkan di bawah kemuliaan orang kaya.
همي اللي كتر خيرها. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam, Dek. Kamu pulang. Iya kak, Elsa pulang membawa ini. Ini penghargaan kalau Elsa di sana menjadi mahasiswi terbaik loh. Ibu kemana kak? Kok gak kelihatan? Ibu sehat kan kak? Iya kan? Kakak, kak. Ibu sudah tidak ada, Elsa. Maaf jika kakak tidak memberitahumu. Tidak ada. Kenapa? Terus kakak kenapa tidak memberitahuku? Apa kakak sudah tidak mengharapkan kehadiranku? Kenapa kakak tidak mengizinkanku untuk melihat jasad ibu? Lalu untuk apa ini semua? Untuk apa aku pergi jauh mencapai semua cita-citaku jika ibu akan pergi untuk selamanya, kak? Untuk apa ini semua, kak? Untuk apa? Kenapa, kak? Kenapa takdirku tidak sama seperti apa yang aku harapkan, kak? Kenapa, kak? Kenapa? Jawab, kak. Jika takdirmu tidak sesuai dengan harapanmu, lalu bagaimana dengan takdir kakak, Elsa? Dari kecil kakak kehilangan ayah, tidak pernah merasakan kehangatan kasih sayang dari sosoknya. Dan kakak juga tidak pernah merasakan bagaimana rasanya duduk di bangku sekolah, bagaimana rasanya orang tua bangga karena mempunyai prestasi, bagaimana rasanya berdiri memakai toga dan disaksikan oleh kedua orang tua. Kakak tidak pernah merasakan itu. Lalu ketika kakak sudah dewasa, kakak dipaksa untuk mengalah demi kamu, Elsa. Kakak rela melakukan apapun itu semua hanya untukmu. Dan ketika kamu sudah berhasil mendapatkan apa yang kamu impikan, kakak kehilangan dua orang sekaligus yang selama ini kakak harapkan menjadi tujuan kakak untuk terus hidup. Kakak lemah, Elsa, di atas takdir kakak sendiri. Jika kamu bicara takdir, lebih sakit mana, Elsa? Lantas untuk apa selama ini kakak berdoa? Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Berdamailah dengan kenyataan tanpa membenci keadaan. Dengan kita berprasangka baik kepada Allah bahwa setiap sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan itu sia-sia. Ingat, apa yang sudah ditakdirkan itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada satupun di dunia ini makhluk Allah yang mampu menolak keinginan Allah. Alladzina idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun.